semuanya sudah pada kenal, tapi mungkin nggak sampai level ini ya. Jadi kita minta teman-teman untuk mungkin menyebutkan satu apa ya namanya sebutan sayang dari keluarganya. Contohnya saya kalau dipanggil sama teman saya panggilan Bros. Jadi kita nanti bakal kasih tulisin mic-nya dan teman-teman sebutin panggilan sayang dari keluarganya itu apa sih? Biar kita bisa tahu, bisa kenal sampai nanti. Namanya dan panggilan sayangnya apa, Mas? Nama saya Ibrahim. Kalau untuk panggilan sayang apa ya? Kalau dari keluarga nggak ada sih. Dan ayah udah mungkin. Nggak ada, paling dari anak paling manggil papa. Ya, kalau aku namanya Joshua, kalau panggilan saya sama juga sih kayak sedikit ya, sedikit. Jadi nggak tahu ya sayang beneran apa enggak. Ini kalau masuk rumah tuh Mas. Baik, Mas Abah. Namaku Sania. Di rumah sih nggak ada panggilan sayang, cuman biasanya disebutnya Nia. Nia, oke. Di sini juga Nia tuh, Mbak? Enggak. Kalau sama teman-teman biasanya Syar. Tuh baru ya, hal baru tuh dari temennya. Thank you, Mbak Nia. Halo semuanya, aku Anissa. Kalau misalnya di rumah biasanya dipanggil kakak aja sih. Thank you, Mbak Gisa. Halo, nama saya Kevin. Panggilan teman-teman manggil sih Kepon. Kepon. Jadi Kalau di Kevin rumah, ada banyak. di rumah sama di sini sama berarti ya Kepon? Enggak, sini Kevin. Oh, sini kan. Nama saya Riansyah. Kalau di rumah biasanya dipanggil Ari sih biasanya. Itu aja. Kalau di sini panggil apa, Mas? Ada dua ya di sini, ada Mas Ari, saya. Pembedanya belum tahu bedanya manggilnya apa gitu. I see. Saya Genvi, Mbak. Iya. Kalau di rumah panggilnya Mpi Genvi. Iya. Makasih, Mas. Halo, nama saya Indra. Kalau di rumah dipanggil apa? Mas. Oh iya. Anak pertama ya berarti ya. Thank you, Mas Indra. Kalau saya Ebas, kalau di rumah panggilnya biasa aja sih Edi sih. Kalau di kantor Ebas panggil sayangnya. Kalau di teman kuliah panggilnya Sinyo. Sinyo. Jadi Sinyo itu gambaran anak kecil, anak Belanda yang nakal. Jadi saya nakal gitu. Nah, kalau yang SMA beda lagi sih. Jadi masing-masing kalau ketemu panggilnya siapa? Oh, teman SMA saya. Itu teman SMP saya ketawa. Enaknya gitu ya. Tiap lingkaran punya beda. Beda, betul. Tapi kalau lupa tinggal ingat loh namanya manggil ini nih. SMA berarti gitu. Keren, inspiratif. Ya, nama saya Aldrin. Kalau di rumah nggak ada panggilan sayang sih. Saya anak paling kecil juga. Namanya dipanggilnya ya panggil nama aja. Terima kasih. Thank you, Mas Andi. Nama saya Ratna. Kalau di rumah dipanggilnya paling Adek. Karena anak terakhir. Thank you, Adek Ratna. Nama saya Gina. Paling di rumah juga sama sih dipanggil Adek atau Dedek. Okay. Saya Dian, panggilannya di rumah juga Dian. Oke. Sama ayang Mbak mungkin Mbak. Halo, nama saya Ari. Karena saya orang Sunda dan anak pertama, jadi di rumah biasa dipanggil AA. AA. Rafathar. Panggilan sayang. Nama aku Brigita, panggilan di kantor sih Gita, kalau di rumah Tia. Iya tuh, kan banyak yang beda pasti soalnya. Nama saya Dita. Tapi kalau di rumah sebenarnya nggak ada panggilan sayang sih, tapi biasanya dipanggilnya karena orang Jawa jadi Yandok. Oke.
Aku boleh manggil kamu dong nggak, Mbak? Siapa lagi? Karena aku sayang. Siapa lagi yang belum berarti? Oh di sini ya, di belakang ya. Halo semua, nama aku Nita. Kalau di rumah biasa dipanggilnya Tata. Tata. Oke, thank you Mbak Tata. Halo semuanya, nama aku Evelyn. Biasa di rumah panggilnya Lin. Oke, Lili. Surprise nggak guys? Ada beberapa nama yang beda sama di kantor. Atau sebenarnya kalian salah pulang rumah karena nggak ada panggilan sayang. Pulangnya ke rumah tetangga kan? Kita mulai jam berapa? Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya. Jadi perkenalkan nama saya Devi Haryanti. Saya selaku Agile Business Consultant di PT kita Agile Consultancy dan juga saat ini kami aktif di event Agile People Indonesia. Nah, hari ini kita sudah buka Zoom link. Jadi event ini adalah event hybrid. Jadi teman-teman sudah membuka Zoom link dan juga live streaming di YouTube untuk bagi peserta yang lain yang nggak bisa hadir saat ini di kantor Tasky, jadi dia bisa ikutin acara ini online. Nah, mungkin untuk sambil menunggu peserta joiners dari Zoom dan YouTube standby, mungkin kita buka acaranya di 14.05. Jadi nanti teman-teman akan bisa untuk yang di rumah nih yang live di streaming YouTube, jika ada interaksi atau komen dan pertanyaan bisa langsung di live chatnya, ataupun buat teman-teman yang di Zoom bisa nanya dengan moderator ataupun dengan para speaker kita melalui chat di Zoom-nya seperti itu. Dan juga nanti akan ada slide yang akan disampaikan pada acara untuk menyampaikan Q&A-nya. Oke, jadi sambil menunggu 5 menit peserta lain menunggu untuk join ke room kita akan buka link Slido. Jadi saya ingin tahu nih teman-teman tadi kan sudah menyebutkan nama masing-masing di rumah. Jadi kita juga pengen tahu role teman-teman saat ini bekerja sebagai apa namanya. Silakan di scan QR code yang ada di layar proyektor buat teman-teman yang di offline ataupun teman-teman di rumah di layar slide presentation Zoom-nya bisa di slido.com, join di kode 1818471 ataupun dengan QR code yang ada di layar untuk menyebutkan role-nya saat ini. Kita akan buka waktu sesi 5 menit untuk melihat mayoritas teman-teman role-nya apa ya, karena kita penasaran juga nih. Belum ada yang masuk, butuh biro Zoina. Ini sih, oke, sudah ada 2 partisipan, 1 yang typing. Operator, Zoom-nya sudah berapa lama yang join? Buat teman-teman yang mengikuti secara online, mohon di partisipasinya juga di klik QR code yang ada di layarnya. Ada marketing, head of operation, demand planning manager, ada CEO, beragam juga ya hari ini. Marketingnya pakai logo, marketing tercinta nih kayaknya. Oh, ada orang finance juga, HR officer, accounting dan tax. Menarik. Komplit semuanya, ada operation, merchant acquisition. Oh, ada internship juga. Internship mana sih? Penasaran nih. Boleh tunjuk tangan nggak internshipnya? Atau mungkin yang di rumah kan? Oh, ternyata offline ya.
Aku mau tanya nih sama internnya. Sejauh ini happy nggak sih intern di Vespa? Sesuai sih sama yang di kampus, terus ya job desk juga nggak terlalu banyak. Oke, jadi sudah ada 23 partisipan. Kita masih menunggu ya. Tadi di online ada 30 lebih, mungkin kita sambil menunggu peserta yang lainnya join. Oh, ada IT consultant, IT inspection chart, IT infrastructure. Mbak Dinda ini lengkap sekali loh hari ini. Lengkap banget ya, Iya, dari semua spektrum. betul. Ada finance, HR, marketing, bisnis. Pada tahu nggak sih hari ini kita mau bahas tentang apa sebenarnya? Ya, yang offline kira-kira ada yang mau info. Kira-kira apa sih yang ada di gambaran kalian ketika lihat judul tema kita hari ini? Ini anak intern itu ya, tanya lagi ya. Intern yang kedua ya? Judulnya belum lihat. Macam Oke, sudah 20 menit. over ke ini tuh, lagi. Kalau menurut aku mungkin kayak bahas tips and trik gitu kali ya, gimana sih cara biar ya bisnis itu bisa bertumbuh. Lanjut dua-duanya nih kayaknya. Thank you. Oke, Mbak Kina, boleh kita mulai? Jam 14. Kali ini kita berkawan ya sama kamu. Kue, oke. Yang ini cewek batik, ya cewek Jawa. Kayaknya nambah nih. Oke, bisa? Oke. Oke, tadi ya kita sudah lihat role-role teman-teman yang hadir saat ini di offline maupun online ini bervariasi banget. Ada CEO, kemudian ada orang finance, orang IT, orang HR, orang bisnis. Ini penting banget nih karena hari ini tema kita adalah business growth dan leadership agility. Sebelumnya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat tim Fastpay yang Mbak Tina yang sudah menyediakan venue dan juga akomodasinya untuk Agile Circle Indonesia bisa berbagi knowledge dan insight hari ini di kantor Fastpay. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu Agile Circle Indonesia sebelumnya? Ada pernah dengar belum? Kira-kira berapa yang sudah dengar tentang Agile Circle Indonesia? Oke. Belum ya? Oke. Kalau gitu kita masuk. Mas Ali bisa? Next. Pengenalan Agile Circle Indonesia berapa? Agile Circle Indonesia adalah komunitas untuk para Agile practitioner dan juga entusias untuk dapat berbagi ilmu, sharing knowledge, dan juga melakukan kolaborasi, opportunity kolaborasi seperti itu ya. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini ada Ekipa, Fastpay gitu kita. Jadi hari ini kita ingin membahas satu tema terkait dengan Agile dan business growth gitu. Jadi Agile Circle sendiri sudah dibentuk sejak 2016. Komunitas ini terdiri dari teman-teman di korporat ataupun startup yang ingin
menambah ilmu dan juga mengembangkan relasi di agile practitioner. Kemudian untuk Agile Circle sendiri tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di Malaysia dan juga Singapura seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin bergabung Agile Circle Indonesia boleh akses LinkedIn Agile Circle Indonesia ataupun cek di websitenya www.ekipa.co dan juga Instagramnya kita. Agile Circle Indonesia ini adalah inisiasi oleh Ekipa, di mana kita mempunyai satu misi untuk mencapai 1 juta Agile Spark di 2025. Jadi apa sih Agile Spark? Ada yang pernah dengar Agile nggak di sini teman-teman? Pasti udah dengar tentang Agile dong. Saya coba nanya sama IT, ada orang IT nggak di sini? Oke, kalau enggak tim boleh yang Mas. Saya ingat nama ikan tadi namanya Mas ya panggilannya. Udah pernah dengar tentang Agile sebelumnya? Belum pernah. Oke. Jadi kalau di Ekipa kita mendeterminasi Agile itu mindset. Gitu ya. Jadi Agile itu adalah sebuah mindset. Apa sih mindset Agile? Yang dideterminasi adalah 3 hal. Yang pertama adalah mindset entrepreneurship. Jadi kita bekerja itu dengan mindset seorang entrepreneur. Apa sih mindset entrepreneur? Itu adalah fixing the problem. Kalau dari our CEO itu dia bilang bahwa entrepreneur itu bukan hanya membuat usaha, tapi juga menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita sebagai karyawan kalau punya mindset entrepreneur artinya ketika kita melihat masalah apa harus disuruh atau di-trigger oleh atasan, kita sudah inisiatif sendiri gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut and get the job to be done. Kemudian yang kedua adalah self-organization, artinya kita sebagai person atau sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha, kita dapat self-organize gitu ya. Jadi tanpa ada command and control, kita sudah berjalan sendiri menyelesaikan inisiasi yang tadi atau problem yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah balance workplace. Jadi dengan adanya mindset entrepreneurship dan juga mindset self-organization yang artinya kita dapat menetapkan prioritas pekerjaan dengan baik, diharapkan akan tercipta yang namanya balance workplace. Jadi itu yang kita ingin sampaikan gitu ya, 1 million mission start Agile Spark ini. Gitu. Next. Di Ekipa sendiri untuk tadi dengan mindset Agile itu kita melakukan services. Yang pertama ada 2 kategori besar. Yang pertama adalah Agile Transformation melalui coaching dan training. Lalu yang kedua adalah Agile Innovation. Di sini ada venture builder, artinya untuk para teman-teman yang saat ini masih proses ideation untuk membangun sebuah startup, maka Ekipa bisa membantu dalam proses pendampingan untuk ideation, kemudian pitching ke investor dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah venture grower, artinya untuk startup-startup yang sudah memiliki produk market fit, tapi bagaimana sih caranya untuk scaling up seperti itu. Nah, disitulah Ekipa juga bisa membantu dengan framework di scaling up. Kemudian ada venture pilots. Ini artinya adalah untuk korporat yang ingin melakukan sebuah inovasi. Mungkin teman-teman pernah lihat ada big korporat ataupun BUMN yang pada akhirnya membuat unit bisnis atau sebuah startup untuk inovasi seperti itu. Jadi di situ juga Ekipa akan membantu bagaimana membuat tim dan juga membuat MVP dari produknya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dengan produk, karena di Ekipa kita juga punya satu divisi untuk teknologi. Next. Oke, jadi tadi sesuai janji yang ada di iklan, kita akan memberikan free ebook Start Agile yang ditulis oleh our founder Hugo Messer. Untuk teman-teman boleh di-scan QR code-nya atau teman-teman di rumah untuk scan dan download e-booknya. Kemudian ada satu lagi juga buku untuk scaling up framework. Kali bisa next. Oke. Ini adalah buku untuk scaling up framework di mana penulisnya adalah Peter Van Osch, ada salah satu certified coach untuk scaling up.
Jadi bisa teman-teman juga nanti ingin tahu lebih lanjut bisa di scan QR code-nya ataupun nanti akan kita bagikan linknya setelah itu. Untuk hari ini sudah ada 2 panelis kita. Yang pertama ada Mbak Tina. Tangan dong. Selaku Head of Marketing dari Fastpay, Mbak Tina adalah Master of Art of Communication untuk jurusan dari Corporate Communication yang Mbak Tina ya, dan Public Relation dari UNSIA Jakarta, dan juga sudah berexperience 8 tahun, wow banyak lama ya, di marketing, PR, dan event management. Dan yang kedua di sebelah kiri saya sudah ada Mbak Dinda Utami. Mbak Dinda Utami adalah seorang agile coach dari Evita. Agile Innovation Coach. Agile Innovation, dia spesifiknya di Agile Innovation. Karena Mbak Dinda ini dulu sebagai young entrepreneur. Sekarang juga masih? Oh, sekarang udah masih ya. Kita harus entrepreneur. Yes. Jadi entrepreneur. Jadi Mbak Dinda dulu punya startup dan berhasil membawa startupnya dari pre-seed menjadi sales funding A ya. Gitu. Jadi berhasil nih sudah dia melakukan sudah proven gitu ya untuk membangun sebuah startup. Untuk area saat ini juga untuk aktivitasnya Mbak Dinda terlibat di HIPMI dan juga menjadi agile coach, karena dari pengalamannya Mbak Dinda dia share bagaimana sih membangun sebuah tim, kemudian bekerja sama dan membawa perusahaan bertumbuh. Gitu. That's why Mbak Dinda pilih ya kita ya. Betul banget. Gitu ya. Oke, jadi next kita langsung masuk aja ke inti acara kita hari ini, business growth hack dan leadership agility. Sebenarnya kalau teman-teman sering baca berita nih sekarang lagi ramai dibicarakan itu tentang krisis gitu ya. Jadi after COVID nih kita udah berusaha keluar nih dari COVID-19. Kemudian saat ini kita masuk ke challenge baru gitu. Ekonomi global. Saat ini bahkan di republika.co.id dikatakan bahwa ada 9 negara yang saat ini mengalami krisis keuangan. Dan ada salah satu mungkin teman-teman udah baca berita juga, satu negara yang udah bangkrut gitu ya, Sri Lanka, karena pertumbuhan ekonominya yang nggak jalan gitu. Jadi kondisi ini sangat menjadi concern dari komunitas kita juga. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan juga Pak Jokowi juga udah berkali-kali ngomong gitu ya di beberapa media untuk para pebisnis aware dengan juga tantangan yang akan kita hadapi saat ini. Jadi bukan menakut-nakuti, tetapi adalah bagaimana kita bisa bersiap-siap selaku pelaku usaha ataupun karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan gitu ya. Apa sih yang harus diubah gitu atau diadaptasi untuk dapat bisa cepat melakukan sebuah perubahan. Next. Nah, udah ada yang familiar belum dengan istilah VUCA? Bukan buka baju, bukaan ya. Oke, jadi VUCA adalah kondisi di mana volatile, uncertain, kompleks, dan juga ambigu. Udah ada yang tahu belum apa artinya volatile? Mungkin ada yang di rumah, ada yang mau komen? Dari peserta yang di rumah, volatile, kondisi yang seperti apa? Ada? Oke, nggak ada juga. Oke, jadi masuk aja. Volatile adalah kondisi di mana perubahan itu terjadi sangat cepat, gitu ya. Jadi contohnya adalah mungkin teman-teman pernah lihat suatu restoran ramen dibuka di suatu area, dulu dia satu-satunya di situ. Tapi kemudian karena banyak antrinya restoran ramen tersebut, dilihatlah kompetitor gitu. Oke, 2-3 bulan kemudian sudah ada restoran ramen lainnya. Which is itu akhirnya menjadi tantangan bagi si pengusaha ramen yang awalnya dia sudah menjadi the only player, tetapi 2-3 bulan kemudian dia bisa mendapatkan banyak pesaing. Jadi kondisi ini berubah sangat cepat gitu ya. Kemudian uncertain itu adalah artinya ketidakpastian. Mungkin kalau teman-teman ingat tahun lalu kita banyak mengalami ketidakpastian dengan status PPKM gitu ya, PPKM 1, PPKM 2, ini kan kayak bolak-balik nih, nggak pasti. Tapi bagaimana sih kita sebagai personal ataupun pebisnis
dapat beradaptasi dengan semua ketidakpastian itu. Kemudian yang ketiga, kompleks. Kompleks artinya bahwa saat ini semua keputusan ataupun perubahan yang ingin kita buat ini akan tergantung oleh banyak sekali faktor. Mungkin kalau zaman dulu faktornya lebih sedikit karena tidak ada era keterbukaan dan juga digital gitu ya. Tapi semenjak ada digital, arus information semakin banyak sehingga membuat kondisi yang saat ini semakin kompleks. Kemudian yang keempat adalah ambigu. Ambigu itu kondisi di mana proses yang dilakukan sama atau pola atau proses yang dilakukan sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda ataupun proses yang berbeda bisa menghasilkan hal yang sama. Jadi ibarat kata tuh formulanya sekarang sudah tidak pasti ya melihat seperti itu. Nah, kondisi VUCA ini kan challenge banyak nih. Nah, saat ini hubungannya dengan business growth, bagaimana sih untuk menjawab tantangan tadi ya Mbak ya, dari tantangan VUCA ini, bagaimana sih seorang bisnis itu bisa mempersiapkan dirinya untuk dapat bertumbuh. Nah, hari ini Mbak Tina mungkin akan elaborate dari sisi expertise Mbak Tina di bidang marketing dan customer ya. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Tina. Oke, thank you so much Mbak Mevi. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Mbak Mevi dari kita. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join hari ini, baik yang offline maupun yang online juga. Mungkin yang di sini mau ada kamera, boleh nggak? Kita senang banget bisa bertemu walaupun secara online juga, dan juga tentunya untuk Ekipa, thank you so much yang sudah make ini juga our dream come true. Ini dream bersama ya untuk kita bisa bikin sebuah event bareng. Waktu itu juga tidak terlalu lama waktu persiapannya. Tapi memang sejak mungkin singkatnya ngobrol-ngobrol sedikit sama tim Ekipa, kebetulan pasti juga dikenalin sama salah satu head of product kita. Saya mau share ke Pak David juga yang join mungkin secara online. Karena Pak David justru yang menginformasikan ke kita. By the way, Pak David kenal Ekipa. Ini kayaknya bagus nih dan diajakin event bareng gitu. Kenapa sih kita sampai bisa punya idea bikin event bareng, apalagi kalau tadi di era yang masih buka ini, kita juga bisa dikatakan ini actually our first offline event lagi nih, mungkin first hybrid kali ya event lagi. So thank you so much untuk tim Ekipa yang sangat, ayo kita bisa yuk bareng-bareng gitu kali ya, karena kita juga kayaknya punya spirit yang boleh banget nih kita share tentang hal ini ke teman-teman semuanya. Nah, mungkin menjawab pertanyaannya Mbak Mevi tadi, dan mungkin kemarin waktu persiapan juga kita cari topik apa ya gitu yang mungkin cocok juga dengan leadership agility yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Dinda gitu. Nah, mungkin dari sisi Faspe, karena juga kebetulan aku mewakili tim marketingnya di sini, aku pengen share satu topik yang mungkin ini juga harusnya bukan menjadi perhatian hanya anak marketing atau hanya anak sales dan partnership gitu ya. Tapi bagaimana topik ini, business growth hack ini harusnya merupakan spirit satu perusahaan. Nah, kenapa harus menjadi spirit satu perusahaan? Kayak tadi sebenarnya based on what is actually happening gitu teman-teman. Kalau teman-teman baca berita, oh ada perang di mana? Aku mau ngetes, lagi ada perang di mana? Di mana Mas Haji? Ukraina diserang oleh Rusia. Lolos ya, oke. Kemudian tadi negara yang bangkrut di mana? Sania di mana? Negara yang bangkrut di mana? Sri Lanka, ya kan? Dan juga mungkin di tengah situasi pandemi COVID yang mungkin orang bilang sudah mereda, tapi mungkin masih ada di beberapa negara efeknya, termasuk di seluruh dunia, karena banyaknya juga yang kehilangan pekerjaan. Ini kalau aku baca berita ya, karena banyaknya yang hilang pekerjaan, kemudian juga pastinya ekonominya semakin menurun karena dia nggak ada pekerjaan dan dia nggak ada daya beli dan meaning no sales gitu kan, tidak ada pemasukan untuk si para pebisnis, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pasti situasi ini affecting everybody. Walaupun mungkin di Indonesia saya nggak bisa bilang tidak terlalu banyak yang terpengaruh, pasti banyak juga yang terpengaruh. Tapi kita mungkin banyak yang tidak terlalu aware atau kita tidak sorry to say, ya udah di negara lain gitu ya.
Mungkin di Fastpay nggak akan terjadi seperti itu misalnya. Tapi kalau amit-amit nih Fastpay atau teman-teman di usaha teman-teman mungkin yang online juga join, ini bakal terjadi dan harus akal gitu teman-teman gitu. Ini baiknya kan kita berarti mempersiapkan diri kan, kayak peribahasa lah sedia payung sebelum hujan, misalnya seperti itu ya. Nah oke, makanya bisnis growth hack ini aku coba cari yang tema yang bisa dikatakan semoga semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi spirit bersama. Nah tadi itu, jadi sebenarnya karena si kondisi suka tadi kita berarti harus bersiap-siap nih untuk menghadapi. Nah salah satu juga yang sangat dihadapi banyak startup players saat ini adalah karena kondisi keuangan dunia yang sangat memburuk, makin memburuk, ada berita juga nih belum lama bahwa pendanaan dari para investor ini juga akan semakin, para investornya akan semakin pelit. Bukan pelit nggak mau kasih uang ya, karena mereka pun sangat berhati-hati di mana mereka akan menginvestasikan dana tersebut. Ya, saya yakin kita di sini pasti pernah baca itu. Berarti kan akan semakin banyak, kalau kita dengar juga banyak startup yang mulai goyah dan lain-lain gitu ya. Mungkin boleh next. Nah, that's why ada istilah memang growth hack ini teman-teman. Growth hack ini merupakan satu istilah yang dilakukan oleh banyak startup players atau early businesses, mereka yang baru mulai bisnisnya, dan istilah ini baru diperkenalkan di tahun 2010. Gitu. Secara simpel, bisnis atau growth hack ini adalah cara yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mereka menumbuhkan customer base-nya, gitu ya, membuat namanya juga menjadi lebih terkenal dengan cara-cara yang tidak biasa. Jadi kalau dulu mungkin terkenalnya marketing adalah divisi yang suka buang-buang uang perusahaan. Benar nggak? Iya. Atau benar nggak? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan, campaign. Oh, marketing sama sales enak ya, ke sana, ke sini, gitu kan. Nah, tapi bisnis growth hack ini merupakan cara, kalau di sini aku bold ya, is a lean, efficient marketing based on testing and experiments. Jadi bisa dikatakan memang ini salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk membuat strategi dengan bisa dikatakan budget yang lebih tipis. Terus mungkin juga banyak kalau mungkin tadi juga Mbak Dinda kan background-nya juga pengusaha gitu ya. Pasti tahu bagaimana memulai bisnis itu nggak langsung karyawannya 20 mungkin ya. Oh tidak langsung gitu ya. Mungkin adalah dia dan co-founder satu lagi gitu ya Mbak ya. Atau mungkin bertiga atau mungkin sama tim sales satu lagi gitu ya. Cuma berempat tapi di mana bisa membuat namanya melambung, kemudian juga bisa berjalan. Dan lalu tujuannya growth hack ini apa sebenarnya? Boleh next Mas? Nah, why does growth hacking is important gitu? Karena ya itu tadi, karena kalian actually sebagai bisnis kita mau attract investor. Gimana caranya? Dengan cara seminimal mungkin, budget seminimal mungkin, cara yang mudah, tapi bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk perusahaan. Bisa membuat nama kalian melambung. Nah, kalau nama kalian melambung, penjualan bisa dikatakan baik, otomatis investor akan tertarik gitu. Atau minimal, kalaupun nggak langsung sampai ke penjualan ya, kalian bisa memberitahu ke investor, oh kita bisa growth hack dengan cara A, B, C. Apabila investor suka, biasanya mereka akan mau untuk memberikan funding. Kalau teman-teman di sini kurang familiar dengan startup itu, mereka punya beberapa seri pendanaan ya, dari pre-seed, kemudian juga seed gitu ya, dan series A, series B gitu ya. Jadi tapi memang tidak bisa langsung ke series B gitu kan, harus mulai dulu dari yang paling awal mulanya seperti itu. Dan setiap seri itu mereka akan di-challenge lagi. Jadi cara apa lagi? Jadi cara apa lagi gitu. Nah, that's why growth hacking is very important. Nah, intinya adalah growth hacking ini kita bisa menggunakan 5 cara poin yang saling berkesinambungan lah di sini secara simpelnya. Jadi melakukan biasanya viral marketing, cost effective strategy, marketing automation, data eksperimen, dan juga membuat creative content. Nah, boleh next? Karena mungkin ini agak kalau terlalu marketing banget ya, aku takutnya belum tentu semuanya relate, tapi mungkin aku bisa share beberapa hal. Mungkin bedanya apa sih dan growth hacking sama marketing strategi pada umumnya ya. Secara simpel adalah kalau konvensional marketing itu biasanya dilakukan sama perusahaan-perusahaan dia menggunakan cara-cara lama. Jadi kalau marketing
zaman dulu berapa banyak di sini yang kita masuk kampus kita, ini kayak kita masih seumuran nih, yang tahu iklannya itu dari majalah. Ada nggak yang kayak dulu mungkin 10 tahun kemudian, gue masuk kampus ini deh, pas lagi baca majalah gadis. Misalnya. Gadis. Langsung ketahuan umurnya nih. Ada nggak? Kan berarti kan iklan nggak di Femina ya Mbak? Di gadis atau di kawanku gitu kan? Ada nggak di oh Aldrin? Enggak. Atau gue mau masuk kantor karena gue lihat iklannya ya di majalah atau di koran misalnya gitu. Ada mungkin? Oh nggak ada. Oh nggak seumuran dong kita ya. Gue maksa gitu. Kalau Mbak Mevi dulu gitu nggak salah satunya? Atau dapat informasi kebanyakan dari iklan tuh di koran yang satu halaman misalnya gitu ya? Betul. Pasti pernah ya? Pernah banget. Nah itulah bedanya. Jadi konvensional marketing itu adalah cara-cara yang untuk mengiklankan perusahaan, tapi harus dengan budget yang sebesar-besarnya gitu. Jadi contohnya mereka harus pasang iklan di koran yang notabene satu lembar bisa 500 juta atau 300 juta gitu ya, atau di katakanlah di majalah yang hype cocok untuk target marketnya gitu. Nah berbeda dengan yang sekarang nih, kalau sekarang itu si growth hacking itu kita bisa menggunakan cara yang sesimpel-simpel ya. Misalnya contohnya iklannya di sosial media gitu, kata di Facebook, di Instagram. Sekarang ada yang paling baru apa namanya? Pada nonton sekarang di mana? Suka spend waktunya di mana? TikTok ya gitu ya, atau Netflix atau di Netflix mungkin ya. Iya ya, jadi mungkin kan kalau nonton lagi iseng sekarang kalau ditanya kebanyakan ya mungkin masih antara TikTok atau Instagram kali ya Mbak, spend waktu di mana gitu. Nah kita sekarang melihat iklan sudah di Instagram atau TikTok seperti itu. Nah itu mungkin berbedanya yang konvensional marketing. Kemudian bedanya lagi adalah biasanya kalau konvensional marketing artinya dia itu yang paling fokus ngerjain usaha effort marketingnya ya tim marketingnya saja gitu. Tim marketingnya yang tahu plannya tim marketing ini apa nih, kita mau bikin event apa nih, atau kita mau iklan di mana ya, cuma orang marketing yang tahu. Yang lain mungkin merasa oh aku nggak perlu tahu, itu kan effort marketing ya, marketing jalan aja sendiri gitu. Oh tim sales sama marketing ya udah pokoknya sales jalan kemana, marketing iklan di mana kayak gitu. Nah itu adalah cara-cara pemikiran konvensional. Nah, sementara kalau di growth hacking itu typically adalah may extend beyond marketing department. Artinya ini biasanya effort ini nggak cuma tim marketing yang tahu, gitu. Walaupun tim marketing yang melaksanakan, tapi biasanya sudah meeting nih. Contohnya sama pasti deh, kita punya meeting regular sama tim sales. Oke, tim sales targetnya mau kemana? Jadi kita bareng-bareng, oh kalian mau menyentuh industri A, industri B. Berarti iklan saya arahkan ke industri tersebut. Nah itu udah cara-cara growth hacking yang saat ini digunakan banyak perusahaan seperti itu. Kemudian juga biasanya yang terakhir adalah menggunakan cara-cara konvensional lower risk methods. Jadi contohnya tadi ya, pokoknya gue taunya buyer expansion ini hopefully akan sesuai target gitu. Kalau yang sekarang bisa dengan bahkan beriklan itu gratis, contohnya di TikTok dengan konten kreatif yang one day mungkin akan viral. Nah, apakah posting di TikTok itu berbayar? Tidak kan ya, kecuali kita memang mau disponsorin lagi konten itu. Kalau posting doang gratis. Jadi ada kemungkinan dengan posting gratis yang konsisten, tidak kreatif, kemudian kan itu target market kita yang sesuai viral gitu. Dan itu bisa membuat si bisnis ini bisa viral namanya seperti itu. Nah itu mungkin contoh simpelnya. Mungkin aku biar nggak terlalu lama, boleh next lagi. Nah ini ada 3 tipe simpelnya ya teman-teman. 3 tipe growth hacking itu adalah 3-tiganya ini bisa dikatakan saling berkesinambungan. 1 viral, 2 sticky, 3 paid. Yang pertama viral yang tadi dengan posting-posting doang atau viral gitu ya, brand kita viral. Dan itu biasanya connect sama nomor 3 juga. Ada juga yang paid. Jadi nggak cuma kita yang nge-posting ya, kita juga mungkin bayar influencer. Tapi influencer jangan cuma satu. Kalau satu gimana viral kan? Mungkin dalam satu campaign kita pakai beberapa influencer. Ya ini banyak dilakukan misalnya sama beberapa brand skincare. Nah jadi seakan-akan si A ngomongin, si B ngomongin, si C ngomongin seperti itu. Padahal mungkin memang berbayar, tapi dibikin campaign yang seakan-akan tidak seperti iklan gitu. Akhirnya karena penasaran, kita banyak kan juga beli dan coba gitu. Nah terakhir adalah
teksnya adalah sebenarnya sticky growth hacking. Jadi biasanya kalau kita di sosial media saat ini, kita juga nggak cuma nonton sekali and then we forgot about the brand. Usually what we will do is we will follow the account, the Instagram, the TikTok, gitu. Dan juga akan selalu diingetin, jangan lupa follow ya, jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe ya. Nah, kenapa? Karena tujuannya adalah sticky growth hacking itu. Kita mau follower kita engage terus sama mereka. Bahkan juga ada yang sampai jangan lupa join misalnya Telegram group juga. Kita punya komunitas nih, komunitas ibu-ibu gitu, bisa dibagiin resep-resep gitu. Padahal di belakang itu si marketing ini bisa connect lebih deeper lagi gitu. Dan juga berikutnya adalah bikin mereka ingat terus sama brand kita, dan kalau ada produk baru bisa diinformasikan melalui si tadi komunitas online itu. Kemudian, nah ini sih secara simpelnya aja ya. Jadi growth hacking ini bisa dilakukan yang paling pertama adalah kita harus melakukan product market fit. Artinya kita harus tahu apa yang produk yang kita jual ini apa sih sebenarnya. Ini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan sama masyarakat. Biasanya kalau startup itu dia itu kan menjawab sebuah masalah nih, masalah kemudian dicarikan solusi gitu ya. Atau bisnisnya juga produk apa yang mungkin produknya udah ada nih, let's say deodoran udah ada dari nggak tahu ratusan tahun lalu mungkin ya teman-teman. Tapi setiap tahun mungkin ada aja brand baru kan. Tapi mungkin deodoran yang wanginya bisa bertahan 50 jam mungkin yang belum ada. Nah itu salah satu produk market fit itu artinya apa nih produk itu yang lebih menonjol dibandingkan yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Kedua adalah kita harus tahu customer kita siapa. Nah customer kita ini sekarang ini ada beberapa layer secara singkat aja ya. Mungkin ada generasinya nih. Aku milenial. Mungkin di sini Shania Gen Z atau milenial? Udah Gen Z kali ya. 98. Nah, udah di antara tuh ya, Gen Z. Dua generasi ini aja punya cara membuat decision, cara membuat keputusan yang sangat berbeda ketika mereka berbelanja gitu. Nah, jadi kita harus tahu kita ngomong sama siapa sih, who are we talking to? Message-nya yang harus disampaikan caranya bagaimana, dan cara berpikir mereka tuh seperti apa gitu. Itu udah cara yang berbeda gitu. Nah kemudian ya eksperimen gitu. Kita ke Gen Z mungkin ngomongnya gini nih dan kita coba. Ke milenial kita milenial kita ngomongnya seperti ini dan kita coba. Lalu untuk si growth hacking ini kita harus membaca data berarti dari campaign A hasilnya gimana, campaign B hasilnya gimana. Oh berarti yang paling sesuai adalah seperti apa. And the circle goes round. Dan mungkin yang terakhir untuk memperlengkapinya adalah secara simpel nih Mbak Mevi, ini adalah harus didukung juga di bisnis itu adalah produk atau fiturnya harus lengkap untuk customer experience-nya yang very smooth gitu. Jadi mungkin istilahnya nggak cuma jualan marketing sukses gitu ya, viral gitu ya, tapi keseluruhan bisnisnya nih. Dan saat customer mau beli itu harus smooth experience-nya. Nah, mungkin dari aku kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banget Mbak Tina. Applause dulu buat Mbak Tina. Ini sangat menarik banget ya Mbak Tina ya. Memang kalau dibilang tadi di awal bahwa suka sendiri perubahan sangat cepat. Bagaimana sih beradaptasi? Tadi aku tertarik banget sama behavior gitu ya. Bagaimana sih kita ngomong sama milenial, bagaimana kita ngomong sama Gen Z. Ini kan berbeda banget ya. Dan kadang-kadang juga viralnya di sosial media ataupun berita yang ada di sosial media itu bisa banget mempengaruhi decision tadi. Dan mungkin teman-teman di sini juga relate ya, kalau mau belanja kadang ini datang ke store research dulu gitu ya, barang ini bagaimana kompetitor ada yang lain dan lain-lain. Padahal dulu mungkin tidak, orang datang ke store bisa langsung decision gitu ya. Tapi dengan sekarang betul, perbandingan harganya makin banyak ya dengan adanya media yang semakin banyak di Instagram ataupun di marketplace ataupun di online seperti itu. Dan tadi disinggung juga oleh Mbak Kina bahwa ini dibutuhkan effort bukan hanya dari tim sales marketing ya, tapi juga keseluruhan tim dan seluruh organisasi. Nah, mungkin ini sudah ada Mbak Dinda nih dengan pengalamannya Mbak Dinda yang membentuk satu startup yang tadi bilang tidak hanya langsung ujuk-ujuk 50 orang gitu ya, tidak bisa. Bagaimana sih akhirnya membentuk
tadi ya, satu organisasi yang solid, yang semuanya itu dapat align gitu satu sama lain untuk dapat mendukung bisnis growth dan juga bagaimana sih akhirnya bisa dapat banyak customer gitu. Silahkan Mbak Linda. Oke. Jadi kita hari ini mau bahas leadership agility ya ceritanya. Apa sih barang ini tuh apa? Kayaknya tuh viral banget di mana-mana agile gitu ya. Lagi nunggu Alif nih. Nah, boleh slide berikutnya Alif. Aku mau quick polling sedikit untuk teman-teman yang ada di sini ataupun teman-teman yang lagi nyaksiin melalui online. Ini question of the day kita ya. Kenapa? Why do you keep contributing to the company where you work? Bukan pertanyaan kenapa gue harus kerja karena harus beli susu anak, ya udah ya itu mah semua orang tahu gitu. Tapi kenapa harus kontribusi? Ada yang bisa jawab nggak? Kebayang nggak? Kita kasih waktu 30 detik untuk merenung. Kenapa harus kontribusi sih? Kenapa nggak diem aja gitu udah magabut ya kalau istilahnya tuh ya? Kebayang nggak? Apa namanya? Ya gini Mbak, kalau kita nggak kontribusi, gimana kita nggak satu tim nggak bisa saling mengenal Mbak. Kan harus integrasi Mbak. Jadi misalnya si A jagonya coding, si B jagonya manajemen, yang satu marketing. Nah mereka harus ada kontribusi integrasi jadi agile Mbak, saling mengenal, saling integrasi gitu Mbak. Oke, thank you. Oke, berarti harus ada integrasi gitu ya. Tapi kenapa sih harus kontribusi dari dalam diri? Itu kan berarti kan reasonnya dari luar nih. Tapi kalau dari dalam diri buat apa sih? Ada nggak yang kebayang? Boleh tunjuk tangan nggak yang udah kebayang dari dalam dirinya tuh ada keinginan untuk kontribusi? Boleh tunjuk tangan? Atau mungkin teman-teman yang online? Iya, boleh dada-dada ke kamera mungkin. Kayak acara uka-uka. Kalau ada Dada-dada nggak kasih tahu ya. Oke, ini hari ini kita akan bahas kenapa kalian harus kontribusi. Next, boleh Alif? Oke, saya kasih sedikit pengenalan tentang diri saya. Tadi udah dikenalin juga ya, saya startup founder sejak 8 tahun yang lalu. Sampai saat ini startup saya masih berjalan. Tapi kenapa saya malah di sini jadi coach, jadi trainer untuk startup lain? Dan tahun lalu tuh saya baru figure out bahwa passion saya tuh ngajar. Jadi intinya transfer knowledge untuk orang lain tuh biar bisa jadi lebih baik in terms in their life, work, or business. Itu passionnya. Minat itu nggak bisa dibohongin, kalau bakat bisa dilatih kalau saya. Jadi saya bukan coach dari lahir gitu ya. Saya entrepreneur, cuman saya mencoba untuk menjadi coach. Next slide. Nah, tapi kenapa di Ekipa? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Karena Ekipa tuh punya noble purpose yang membuat saya tuh feel matters, membuat saya ngerasa kayak oh gue spesial nih karena gue bisa kontribusi melalui Ekipa untuk sesuatu yang lebih besar. Misinya apa? The 1 million mission yang tadi dijelasin sama Mbak Mevi di awal. Mungkin pada nggak tadi ya. Ekipa tuh pengen nyebarin entrepreneurship, self-organization, self-organized team, and balanced workplace. Melalui Ekipa, setiap kontribusi saya setiap hari, saya bisa membawa misi yang lebih besar daripada yang saya punya dari dalam diri doang. Jadi kerja tuh saya rasanya kayak, oh impact-nya bukan buat gue doang nih, tapi kalau misalnya gue kontribusi, bisa buat orang lebih banyak, halayak ramai gitu ya. Atau bisa buat dunia gitu, atau bisa buat environment, seperti itu. Nah, berdasarkan survei, ini kita ngomong data ya. Ini saya ngomong tuh bukan berdasarkan awang-awang rasa-rasanya gue kayak gini deh. Enggak. Jadi ini berdasarkan data, 64% US adult berarti produktif as an employee and customer itu mengatakan seharusnya primary purpose dari sebuah company itu harusnya making the world better place. Dan endingnya nanti kalau misalnya sebuah company itu punya noble purpose, berarti nanti akan tercipta self-motivated team. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan kalau dilihat dari kacamata customer, kalau misalnya brand itu punya
noble purpose, berarti customer tuh tend to be loyal and trust. Di sini siapa yang beli body shop karena tahu supply chain-nya benar? Ada nggak? Yes. Salah satu brand loyalis yang sampai concern sampai supply chain-nya benar. Ada yang beli IKEA karena yakin bahwa setiap supply chain IKEA itu sudah dijaga ketat, tidak ada child labor. Ada yang beli IKEA gara-gara itu, atau gara-gara biar gaul aja. Jadi banyak orang yang sudah memikirkan brand itu bukan sekedar dari fungsi, harga, atau dari kegayaan, tapi dari impact-nya. Brand ini tuh mikirin nggak sih? Semua proses yang dia lakukan di dalam company-nya itu dipikirin nggak dampaknya? Orang udah mikirnya tuh udah gesek. Gitu. Nah, nggak cuma sampai di company, internal, customer, dampak dari noble purpose itu juga bisa sampai ke stock market. Terbukti bisa meningkatkan sampai 120%. Mendominasi. Iya. Tiap hari itu nggak cuma sampai berdampak ke dirinya doang, berarti bisa berdampak ke sesuatu yang lebih besar for greater goods. Akhirnya setiap hari bangun tuh rasanya termotivasi, jadi terciptalah self motivated team. Dan kalau misalnya si noble purpose ini tersampaikan full semua lapisan di company-nya, berarti setiap orang sadar dong di dalam company, setiap inisiatif, setiap priority itu harus berdampak ke noble purpose-nya. Berarti terciptalah alignment. Yang ketiga, kalau misalnya noble purpose-nya itu sudah jalan, ada tangible hasilnya tuh ada nyata gitu ya, nyampe ke telinga customer, yang terjadi adalah emotional engagement. Kayak contohnya Mevi beli body shop karena dia tahu supply chain-nya aman. Nggak ada child labor, nggak ada slavery. Gitu. Dan Mevi itu bukan makhluk langka, karena sebenarnya di luar itu banyak. Kebetulan polling di sini cuma Mevi sendiri ya. Nah, Yang terakhir, ada yang percaya tentang law of attraction. Ada yang baca, oke, saya ini produk nyata law of attraction. Gue nggak pernah tahu gue bakal jadi startup founder. Gue nggak pernah tahu sampai sini, sampai hari ini gitu ya. Karena law of attraction. Noble purpose itu kurang lebih kayak law of attraction-nya dari sebuah company. Kalau company-nya punya energi mengirimkan sinyal noble purpose-nya, berarti dia akan mencari orang yang punya passion, punya concern yang sama, akhirnya timnya jadi solid, jadi lebih kuat. Timnya tuh gerak bukan karena gue digaji, tapi karena gue melakukan sesuatu karena greater goods. Nah, menurut Lisa McLeod, noble purpose ini adalah customer driven methodology. Jadi hampir sama dengan materinya tentang customer driven juga gitu kan. Dan hasilnya yang bisa didampak adalah revenue, kompetitif, nilai kompetitif dari sebuah brandnya, kemudian emotional engagement. Kalau misalnya dijalankan dengan baik, yang didapat apa? Inspire team sama happy customer. Nah, gimana sih caranya, mulainya buat bikin noble purpose itu gimana gitu ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian di IT, buat apa sih mikirin noble purpose company gue gitu. Tapi kalau misalnya memang suatu inisiatif datang dari IT, datang dari sales, tapi fungsinya bisa atau dampaknya bisa buat satu company, even buat di luar company, kenapa enggak ya? Nah, noble purpose itu adalah awareness untuk cari cuan, tapi bukan sekedar cari cuan, tapi goes beyond that, itu juga harus berdampak atau membawa benefit untuk people dan environment.
Jadi people, profit, sama environment. Nah, saya sekarang lagi bantu sebuah inkubator di Bali untuk mencetak entrepreneur muda, dan mereka itu dari awal udah digodok, udah digiring, memang harus mikirnya tuh people, profit, environment. Bukan berarti company yang sudah jalan, yang sudah established, itu nggak bisa punya noble purpose di tengah jalan. Ada yang namanya rebranding ya Mbak ya. Even kalau bisa dilakukan dengan benar, rebrandingnya benar, membawa noble purpose, bisa membawa segmen market baru. Yang tadi misalnya Nike pakai payment gate yang lain, terus tahu misalnya FastPay punya double purpose, cuma belum keluar aja gitu, kira ganti misalnya gitu. Anggaplah seperti itu misalnya. Dan akhirnya endingnya adalah di price. Oke. Kalau di Ekipa, kita sebutannya double purpose itu adalah big hairy audacious goal. Kebayangnya tuh big hairy audacious goal tuh kayak gimana gitu ya. Intinya tuh gede banget tuh. Yang bisa kita achieve tuh nggak sekedar cuma setahun 2 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun. Nah, untuk cara mendapatkannya, untuk cara menentukannya, itu pakai metode Ikigai. Di sini siapa yang pakai Ikigai? Yang udah tahu pakai Ikigai? Ada yang pernah ngisi Ikigai? Yang di rumah mungkin dada-dada. Iya, boleh apa? Raise hand. Ada yang, kalau misalnya nggak ada yang pernah pakai Ikigai nggak apa-apa, tapi intinya metode Ikigai ini itu adalah untuk mencari passionnya orang atau personal, gue tuh mau kerja apa baiknya. Tapi ini dipakai untuk company. Jadi ini metode yang sama, tapi kita pakai untuk company. Ada 4 pertanyaan. Authentic purpose-nya apa? Dunia butuh apa? Kemudian kita bisanya core kompetensi kita apa? Terus yang terakhir adalah impact mission-nya apa? Irisannya itu adalah impact back-nya. Next. Nah, untuk impact itu profit, komponennya itu harusnya profit dan purpose. Pernah nemu company yang pokoknya ngomongnya profit dulu nggak? Di tempat-tempat kerja yang lama mungkin? Pernah ya? Oke, saya juga pernah. Karena memang seperti itu adanya. Dan sekarang ini harusnya sudah mulai bergeser, impact itu harus profit dan purpose. Dua-duanya harus balance. Nah, contohnya ini adalah Tony Chocolonely. Ada yang tahu coklat ini? Nggak ada? Memang nggak ada di Indonesia ya. Dan di sini tuh isu slavery di industri coklat itu marak banget. Jadi pembelian di coklat itu banyak berita-berita bahwa petaninya tuh kurang lebih dalam perbudakan gitu ya. Dan si Tony Chocolonely ini concern banget. Dia pengen supply-nya tuh slave free. Dan dia mastiin itu, dan dia pengen mastiin itu, dan dia pengen report itu, dan dia pengen membawa dan dia ingin nge-branding brandnya dia, rebranding kalau coklat Tony Chocolonely itu slave free. Nah, caranya kayak gimana sih? Jadi setiap 36 juta batang coklat yang terjual selama 1 tahun itu membutuhkan 7 ton biji coklat yang dibeli dari 5.000 petani yang dibayar secara premium paid. Jadi harganya nggak harga sama dengan lokal, dia bayar lebih dengan total 2,2 juta dolar. Dia mastiin bahwa petaninya itu dibayar lebih. Jadi nggak ada judul perbudakan. Nah, si profit engine-nya apa? Jumlah batang coklat yang terjual. Dan purpose engine-nya adalah jumlah petani yang dia bayar dengan premium pay. Oke. Setelah bikin itu, setelah udah tahu noble purpose-nya apa, terus ngapain gitu? Antepin aja atau mau kita go big gitu kan? Nah, kalau mau go big tuh kita harus create narasinya. Story-nya kayak gimana? Ini orang marketing udah tahu lah ya bikinnya gitu ya. Terus mix dengan data, jangan cuma bacot lah intinya kayak gitu lah kurang lebih kasarnya gitu. Jadi harus ada datanya kayak Tony Chocolonely tadi. Emang ada berapa jumlah petaninya, di measure dan sampaikan message-nya. Kemudian sampaikan ke tim. Kalau nyampe di tim, apa harus dicecar? Nah, cara kerja agile tuh nggak kayak gitu. Cara kerja agile itu kita kasih kayak goal kita ini ya, kita mau pergi ke Manggarai. Kamu mau naik motor kayak, mau jumpalitan kayak, misalnya mau naik
mau berenang di got kayak apa-apa terserah, yang penting kita nyampe ke Manggarai. Jadi cara kerjanya itu terserah dan senyaman-nyamannya dari orang yang akan mengerjakan. Begitu juga dengan ini, setelah disampaikan ke tim, biarkan mereka mengidentifikasi bagaimana mereka bisa berkontribusi ke noble purpose-nya dari role-nya mereka. Karena cara berkontribusinya akan beda nih. IT mungkin bisa berkontribusi dengan cara berbeda dengan record, mastiin semua record datanya benar, misalnya gitu kan. Terus misalnya marketing, memastikan bahwa story-nya tersampaikan dengan benar, misalnya seperti itu. Atau misalnya di purchasing, memastikan bahwa setiap jumlah atau barang atau biji coklat yang tadi dibeli itu sesuai kilogramnya. Jadi setiap role itu punya cara berkontribusi yang berbeda-beda. Tapi harus berdampak ke noble purpose-nya. Kalau misalnya mereka sudah mikirin, gue bisa berkontribusi apa dari role gue, akhirnya mereka bisa menginternalize strateginya ke personal level. Jadi nggak repot-repot tuh para leader untuk memastikan setiap anggota timnya tahu bahwa strateginya tuh di pekerjaan dia tuh seperti apa. Karena dia sudah internalize strateginya. Dan biarkan mereka kreatif bagaimana mencapai si goal. Setelah itu, embed ya namanya gitu ya. Embed si noble purpose-nya itu ke crucial business aspect, yaitu di performance review. Misalnya tim HR atau tim purchasing itu menjamin bahwa setiap petani yang dibeli itu didata, kemudian berapa jumlah petani yang tertolong itu jadi reviewnya dia, jadi performance reviewnya dia. Dan juga di rekrutmen dan onboarding proses. Karena tadi kita decide untuk hiring based on the noble purpose-nya. Kalau misalnya kita sharing concern yang sama, passion yang sama, masalah strategi di lapangan itu bisa diatur. Tapi concern itu nggak bisa diatur. Kemudian jangan dijadikan beban dan jadikan ini sebagai nilai kompetitif bagi brand. Kalau udah noble purpose, udah ada, terus timnya udah self-motivated, terus sisa leadersnya ngapain dong? Yang pertama, masih ada sisa pekerjaan yang lain adalah enabling team's potential. Mana tim yang bisa dididik untuk lebih kece gitu ya, dididik, dikasih effort yang banyak. Terus empowering learning organization, mungkin way of working-nya dirubah, terus lebih punya banyak waktu untuk strategic thinking, dan yang terakhir yang paling penting adalah fokus sama next scaling up stages. Karena yang tadi barusan kita kerjain, saya jelasin, itu adalah stage awal dari scaling up. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang scaling up, bakal cepat aja. Jadi scaling up itu sebuah framework yang ditulis oleh Frank Harniss tadi di bukunya. Dan biasanya scaling up itu berbanding lurus dengan jumlah orang yang ada di dalam company. Biasanya kalau company atau startup baru dapat funding langsung hiring ya, di mana-mana tuh kalau udah ada duit pecat-pecatin. Biasanya gitu kan. Nah, scaling up biasanya berbanding lurus dengan jumlah orang yang ada di dalam perusahaannya. Makin banyak orangnya, makin banyak jalur informasinya, makin susah alignment, akhirnya apa? Chaos. Nah, yang kita ingin bantu adalah yang biasanya terjadi adalah startup ketika mereka scaling up, fokusnya hilang, prioritasnya juga jadi nggak clear, kemudian uang mulai menipis terus karena kebanyakan priority, semua pengen dikerjain, semua pengen didanain gitu. Nah, yang kita ingin bawa adalah gimana caranya dalam scaling up prosesnya tuh at peace gitu, damai, nggak rusuh gitu, melalui 4 faktor atau 4 aspek yang biasanya kita perbaiki, yaitu adalah people, strategi, execution, dan cash. Dari segi people, do you have the right people in the right seat? Apakah kalian meng-hire orang yang tepat untuk ditempatkan di tempat yang tepat? Apakah mereka melakukan hal yang tepat? Apakah mereka melakukan hal dengan benar? Dan apakah ngasilin duit? Dan duit itu nanti cash itu akan diinvest ke people lagi. People yang nanti akan generate strategi leads to execution leads to the cash investing back to the people. All over again. It's like a flying wheel. Nah, kalau mau lanjut tentang belajar tentang scaling up, boleh banget.
tadi pembahasan yang tadi adalah bagian kecil dari sebuah buku yang ditulis sama Ekipa, tim Ekipa, boleh di-scan di sini. Mungkin teman-teman yang dari online juga bisa langsung scan. Dan nanti kalau misalnya butuh bantuan Ekipa untuk menerapkan framework-nya, kita dengan senang hati ya Mbak Evi ya. Ataupun buat teman-teman yang ingin ngobrol juga nanti boleh cek LinkedIn-nya Mbak Dinda ataupun saya atau Riz Fatim untuk bisa ngobrol gitu ya untuk terkait hal ini. Boleh di next. Nah, karena hari ini adalah hari yang spesial gitu ya. Jadi teman-teman yang hadir secara online ataupun offline itu bakal dapat diskon 75% untuk e-learn. Jadi pembelajaran hari ini tuh nggak berhenti sampai di detik ini, sampai acara ini selesai. Teman-teman bisa lanjutin di rumah dan melalui bisa dapetnya gimana sih dapat diskonnya? Follow Instagram @ekipa.co. Boleh dong sekarang dibuka @ekipa.co. Kita di e-learning. Jadi nanti juga ada kelasnya bukan hanya tentang agile leadership, ada banyak kelas-kelas yang lain yang mungkin teman-teman tertarik di sana. Pantengin saja untuk sosial media. Hah? Bukan, @ekipa.co Instagram. Oh bukan. Nah, jadi follow Instagram @ekipa.co, terus DM mau agile. Harus caps lock gede-gede semua ya, jadi kayak orang ngamuk-ngamuk gitu. Mau agile, pokoknya mau agile. harus ngegas ya, Bu. Kalau mau gratis harus ngegas, Indonesia harus gitu. Nanti kita bakal kirim klik link untuk bisa beli diskon e-learn dengan 75%. Ini nanti materinya disampaikan langsung sama Hugo, founder Ekipa. Gitu. Oke. Thank you so much. Terima kasih Mbak Dinda atas penjelasannya. Mohon di-applause dong teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Kira-kira teman-teman di offline apakah ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman yang di online sudah ada masuk pertanyaan? Oke, boleh. Oh, mau raise hand. Oke. Mas Ica, apakah bisa di speaker suara teman-teman ditampilkan di Zoom, di layar? Jadi teman yang online mau join juga nih, Mbak Tina. Ya, biar kali. Oke, sambil menunggu kira-kira teman-teman yang di sini masih on atau sudah mulai ngantuk atau makin termotivasi? Udah malefoi. Sudah mulai. Nyawanya tuh kalau bisa kita lihat di sini loh. Harus digetok balik. Siap. Oke, ini ada Mas Abdul ya. Tapi mohon izin, boleh nggak on cam nggak ya? Khawatir lagi nggak kondusif latar belakang. Mohon izin. Mohon izin Mbak Kak. Oke, Mas Abdul, halo, selamat siang Mas Abdul. Selamat siang. Mohon izin, tapi saya nggak on cam. Dengar suara saya nggak ya? Oke, sudah terdengar suaranya? Mohon izin, tapi saya nggak on cam ya. Suara saya jelas nggak? Baik. Karena lagi nggak kondusif. Dari organisasi mana dan role-nya apa? Iya, latar belakang saya. Oke. Saya dari organisasi Krenova Management, saya dari bisnis analis. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya apa Mas Abdul? Pertanyaannya tadi kan sedikit banyak dibahas terkait dengan agile. Mungkin agile, kemudian terkait dengan leadership dan lain sebagainya. Nah, mungkin awalan saya mungkin yang namanya agile ini kan pasti tidak terlepas dari yang namanya mindset, agile mindset, kemudian nantinya berdampak kepada behavior, kemudian kalau nantinya ya setahu saya mungkin sedikit yang saya tahu, mohon izin mohon koreksi kalau saya keliru. Kan nantinya kalau misalnya di organisasi kan nanti kaitannya sama performance-nya mungkin menggunakannya OKR atau mungkin gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya itu begini, yang pertama
bagaimana kalau misalnya perusahaan ini kan biasanya kalau yang performance itu bukan perusahaan startup, karena kan yang setahu saya biasanya kalau yang agile ini kan untuk perusahaan-perusahaan startup, kemudian departemennya bergerak suara saya jelas? Iya. Karena ada suara saya yang lain. Nah, itu kan bagaimana kalau perusahaan ini bergeraknya di hal yang rutinitas, bukan hal yang project misalnya begitu. Nah, apa kira-kira apakah memang harus menggunakannya model-model agile seperti itu? Karena setahu saya kan model agile ini lebih kepada hal yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan project ya, untuk performance project, kemudian mungkin lebih banyak ke bidang-bidang yang kaitannya sama teknologi gitu ya. Nah, mungkin nggak kalau misalnya ini bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya mungkin nggak startup tapi sudah cukup established, tapi nggak terkait dengan perusahaan teknologi, itu satu ya. Yang keduanya, apa irisannya dengan yang mungkin performance management yang kaitannya sama dengan KPI dan lain sebagainya, apakah bisa di mixkan atau mungkin bisa sambil dikolaborasikan atau gimana? Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Suara saya jelas nggak ya? Oh. Project IT atau di IT project management. Tapi implementasinya tadi ya, kalau aku ngikutin di awal bahwa di Ekipa sendiri kita mendefinisi agile itu menjadi 3 hal. Jadi agile itu bukan lagi sebuah project management, tetapi agile itu adalah sebuah mindset. Jadi kalau mungkin Pak Abdul juga kenal yang namanya agile principle ataupun agile manifesto. Nah, spirit yang ada di sana di agile project management itu kita rangkum menjadi 3 mindset besar. Yang pertama adalah entrepreneurship, which is yang tadi diberikan oleh Mbak Dinda dan Mbak Kina juga di awal, fixing the problem gitu. Problem apapun itu, problem itu masyarakat, problem yang mungkin di satu supply chain ataupun problem yang ada, lihat di mana di situ adalah potensi untuk mengembangkan satu bisnis gitu. Ataupun bukan bisnis, bisa jadi juga ada di organisasi yang mungkin bentuknya yayasan ataupun NGO seperti itu bisa saja, ataupun edukasi sekolah seperti itu. Jadi sebenarnya agile sendiri tidak terbatas hanya untuk IT saja, Pak Abdul. Nah, mungkin Mbak Dinda mungkin bisa dibantu jawab juga. Oke, jadi startup aku tuh bukan tech ya, startup aku tuh manufaktur, recycling lagi. Jadi pas waktu belajar agile di Ekipa, terus mikir ini harus bisa pakai dari zaman dulu, bisa menolong hidup gue dan bisa menolong hidup teman-teman saya yang bekerja gitu misalnya. Jadi sebenarnya nggak hanya terbatas untuk tech company atau untuk tech project, sebenarnya bisa dipakai untuk semuanya. Sebenarnya akar dari agile itu adalah lean manufacturing kalau nggak salah, kalau saya pernah baca gitu ya. Jadi ngakar ke agile. Sedangkan lean manufacturing itu bukan apa? Bukan buat tech gitu. Buat manufaktur zaman dulunya gitu. Intinya sih do something better, do efficiently, itu adalah mindsetnya agile. Gitu. Jadi bisa untuk industri apa aja sebenarnya. Mungkin tadi juga yang sempat memang sudah dibilang ya, jadi termasuk yang tadi growth hack juga itu adalah base-nya adalah dengan mungkin budget yang sekecil-kecilnya gitu ya, tapi bisa menghasilkan efek yang luar biasa. Nah, mungkin aku mau sharing kalau boleh satu slide-nya aku boleh dibantu, ada ceritanya ini mungkin langsung ke use case-nya kalian. Nah, jadi ini apa yang terjadi dengan menurut kita, ini adalah satu campaign yang fast pay nih, Mbak.
kita mungkin the past 2 tahun khususnya, bahkan sebenarnya dari sebelum pandemi, tapi mungkin saat pandemi itulah benar-benar kampanye FastPay yang kita sampaikan ke masyarakat itu sebenarnya lebih didengarkan lah gitu, yang kampanye online yang khususnya ya, yaitu adalah hashtag ini, mudah go digital. Nah, kenapa? Mungkin banyak juga yang berpikir, let's say bisnisnya payment gateway. Berarti kalau mungkin di sini belum ada bayangan payment gateway itu apa? Nah, ini kan kita salah satu playernya nih, FastPay. Payment gateway ini, FastPay ini memfasilitasi tadinya nih kalau disuruh jelasin payment gateway itu apa sih? Oh, itu buat toko online. Jadi kalau buat toko online, kemudian customer-nya bisa pilih channel pembayarannya banyak gitu. Jadi memudahkan customer-nya untuk belanja di toko online kamu. Nah, tapi akhirnya berubah nih. Belakangan berubah karena ternyata payment gateway ini tidak hanya digunakan untuk bisnis-bisnis yang sudah online, tapi bahkan bisa dimanfaatkan oleh pebisnis yang masih offline atau dia mau berubah ke arah digital. That's why lahirlah hashtag ini, mudah go digital. Bahwa kalau kita mau go digital nih, bisa dimulai dari the smallest steps possible in the company. Bukan berarti, oh kalau go digital adalah harus punya website misalnya. Tidak berarti harus punya website aja. Tapi dengan memudahkan customer kita untuk belanja produk kita, let's say, itu adalah satu cara untuk kita bisa go digital. Nah, ada salah satu, boleh di next beberapa, Mas, ada yang namanya Ram Amalia. Ya, di sini. Nah, Ram Amalia ini adalah salah satu merchant-nya FastPay. Jadi kalau klien kita sebut merchant, di mana dia ini adalah jualan panci keliling. Nah, jualan panci keliling ini dia tidak punya website sama sekali. Tadi aku juga Google ya, dia nih ada di mana sih? Kalau kita Google apa kita lihat nama dia? Ternyata aku menemu satu link kasus. Tapi apakah ini websitenya dia? Bukan. Dia cuma mengiklankan di sini ya. Salah satu penjualnya gitu. Kalau mau beli bisa cicil sama saya, seperti itu ya. Dan kontak saya di sini, kayak gitu aja. Terus dia kasih foto pancinya. Berarti kan ini bukan website dia ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan Ram Amalia ini, secara company akhirnya, mereka diperkenalkan sama tim FastPay bahwa ada loh solusi buat Ram Amalia untuk berjualan. Ternyata Ram Amalia ini cara berjualannya adalah door to door. 2022 masih ada door to door, Mbak Ina. Masih ada, Bapak Ibu. Door to door itu benar-benar target marketnya adalah ibu-ibu, bisa dikatakan di kalau nggak salah daerah Cisarua sana ya, ada bagian kayak di sini ya. Lagi nggak di sini ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada daerah puncak sana deh, gitu. Kalau soalnya tim sales partnership sering kunjungan ke tim Ram Amalia. Nah mereka tuh door to door jualan panci gitu ya, dan menawarkan ke ibu-ibu yang boro-boro mungkin melek teknologi gitu ya tadinya ya. Mereka nggak ngerti, tapi ditawarkan bisa menjadi solusi. Solusi untuk apa? Solusi untuk ibu-ibu ini bayar cicilan gitu. Nah, seperti kita ketahui, kalau yang namanya bayar cicilan segala macam, mungkin zaman dulu itu pakai buku utang kali ya. Buku utang, terus ditagihinnya juga jualannya door to door, ditagihnya juga door to door. Bu, bayar 50.000 bulan ini atau 100.000 bulan ini, karena harga pancinya lumayan, 600.000 kalau nggak salah. Kalau bisa cicil 6 bulan, sebulan cuma 100.000, pasti enak banget dong ibu-ibu gitu. Nah, akhirnya salah satu solusi yang ditawarkan pasti adalah namanya FastPay Billing, di mana ini bisa memudahkan pebisnis yang dia bukan bisnisnya sudah offline, sama sekali tidak online gitu. Bisnisnya masih sangat offline, website aja nggak ada, mungkin yang tadi saya bilang ya. Tapi dia bisa memampukan customer-nya, bisa memudahkan customer-nya dalam hal membayar gitu. Dengan apa? Dengan dikirimkan invoice online. Nah, tapi invoice online itu, saya bukan mau jatuhin kompetitor ya, mungkin masih banyak juga yang merasakan, oh saya dapat invoice, terus bayarnya gimana? Ya transfer lah, Mbak Kim, transfer terus nanti screenshot, kirim chat segala macam gitu. Nah, in most cases adalah yang terjadi kalau finance-nya ini repot ya kan segala macam, ini si A udah bukti transfernya mana atau apa, atau hilang segala macam, atau pencatatannya juga tidak ada. Benar kayak Mbak Mevi udah bayar yang cicilan bulan Maret sama April gitu segala macam. Nah itulah yang masih susah gitu. Nah dengan adanya FastPay, ini satu step yang bisa membantu si pebisnis yang offline itu dia bisa memudahkan customer untuk bayar gitu, karena dikirimkan invoice online via WhatsApp, diklik lalu si ibu-ibu ini, kalau WhatsApp semua rata-rata pakai ya Mbak ya, dia bisa klik lalu dia bisa pilih pembayarannya. Nah paling simpel adalah
Kalau zaman sekarang mungkin kalau nggak pakai kartu kredit bisa bayar pakai virtual card, misalnya seperti itu. Jadi ada step-step yang memudahkan. Nah, dengan dia pakai FastPay ini, memang pertumbuhan bisnisnya bisa dikatakan sangat meningkat, Mbak. Seperti itu. Jadi dia bisa reach out baik ibu-ibu, dia juga tidak takut bahwa customer-nya ini lupa bayar atau penjualannya hilang segala macam karena dibantu dengan sistemnya yang sudah online. Nah, maksudnya balik lagi ke agile tadi, itu yang mungkin yang diperlukan sama pebisnis. Kalau tadi Pak Abdul nanya, apakah agile itu cuma untuk yang perusahaan-perusahaan IT? Oh, jawabannya enggak gitu. Dengan kita punya berpikiran agile ini, memasukkan simple teknologi yang bisa membantu pekerjaan atau performa bisnis kita juga. Itu sih yang harus bisa membantu gitu ya Mbak ya. I think seperti itu. Tadi kalau melihat dari Mbak Gina, sebenarnya kan agile itu lincah, tangkas gitu ya. Jadi dengan adanya percepatan dibantu sama tadi payment gateway atau aplikasi, ini bisa mempermudah ya dalam proses penagihan yang tadi lebih ribet jadi lebih simpel. Itu juga termasuk di dalam agility itu sendiri gitu sih. Abdul, apakah kira-kira sudah menjawab pertanyaannya tadi? Cukup menjawab, Mbak. Terima Oke, kasih. sudah terjawab ya. Jadi intinya kalau Ada itu pertanyaan berarti kedua dari hampir semua. Pak Setio Pujono. Jadi Pak Setio Pujono ini adalah traders kita dari YouTube Live ini. Pertanyaannya, halo Pak Setio. Oke, jadi pertanyaannya has a question. What is different agile dan flexible leader? Siapa nih yang mau jawab duluan? Oke, Mbak Dewi. Sebenarnya salah satu dari bentuk agile adalah flexibility terhadap change ya. Jadi adaptability-nya terhadap change. Kalau orang yang rigid, kaku, ketika ketemu sama change, pasti resistance. Pasti pengennya mengerjakan sesuatu yang emang udah saya tahu 20 tahun lamanya saya ngerjainnya kayak gini. Tidak ada cara baru yang bisa menolong saya. Ini adalah cara terbaik yang pernah saya temukan dan saya akan terus melakukan ini. Nah, sedangkan kalau fleksibel atau adaptability mungkin ya, ketika menghadapi change, karena change itu adalah salah satu yang paling, ketidakpastian itu adalah salah satu yang pasti yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang tidak ada yang pasti selain ketidakpastian. Ribet kan ngomongnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan apakah flexible leader adalah agile leaders, hampir sama sih kalau menurut saya ya, karena memang dalam agile leaders itu harus ada sifat fleksibel gitu. Dan kalau kita nyebutnya itu bukan agile leaders ya, tapi servant leader. Jadi bagaimana menjadi seorang pemimpin itu bukan sebagai orang yang paling pintar dalam suatu ruangan, tapi dia adalah orang yang paling bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi timnya dia itu untuk bisa mengerjakan tugasnya. Jadi servant leader itu lebih ngayomin gitu ya. Kalau dulu kan ada beberapa macam leadership gitu ya. Nah sekarang itu yang lagi yang lagi kece, yang lagi banyak dipakai orang adalah servant leader. Gitu. Semoga terjawab. Nah, aku mungkin izin jawab juga ya Mbak. Ini juga boleh ke slide lagi ya. Jadi ada satu yang menarik juga. Kalau tadi dibilang kan sebagai leader atau perusahaan, let's say ini perusahaannya udah bertahun-tahun dan dia sudah sangat sukses dengan apa yang mereka miliki. Kita punya satu use case adalah dari Indomaret. Nah, ini salah satu Indomaret pasti semua tahu ya. Keluar depan rumah pasti ada. Depan sini juga ada nih Indomaret. Kenapa aku sebut brand? Karena ini salah satu anak perusahaan Indomaret yang join dengan FastPay, yaitu namanya Klik Indomaret. Nah, mungkin banyak dari kita yang tadinya tidak aware. Di sini ada nggak yang tahu kalau Indomaret itu punya website online? Tahu ya, gitu ya. Udah pernah cobain? Oh udah, Mbak Mevi udah. Nah, iya kan, untuk geng mager ya kan. Oh, balik ke geng mager itu ya. Nah, aku ada satu cerita tentang si Klik Indomaret, ada di 2 slide sebelumnya. Nah, Klik Indomaret ini. Jadi, bayangkan organisasi sebesar Indomaret. Mereka itu kalau nggak salah just last month mereka itu merayakan ulang tahun ke-20 dan kalau nggak salah mereka tuh punya diinformasikan ya di acara itu mereka punya 20.000 staff di seluruh Indonesia. Jadi bayangkan betapa bisnis itu sudah super mega sukses. Nah, tapi
Bayangkan apabila pemimpin Indomaret ini mereka tidak punya agile leadership atau agile thinking. Mereka banyak nggak sih kalau kita lihat orang-orang yang, oh gue udah sukses karena gue udah paling benar, gue nggak perlu berinovasi. Pasti banyak. Tapi berbeda dengan Klik Indomaret nih kalau yang kami lihat gitu. Mereka sudah mulai adanya bisnis online ini, Klik Indomaret ini mungkin sudah way before COVID gitu. Tapi saat COVID, ini memang saatnya si Klik Indomaret ini benar-benar akhirnya namanya lebih bangkit gitu. Dan ini sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya oleh si para pemimpin Indomaret kalau menurut saya. Dan mereka juga Klik Indomaret ini mereka percayakan payment online-nya dengan FastPay. Kemudian juga efeknya apa nih waktu pandemi. Nah ini kebetulan memang dalam minggu depan ini kami juga rencananya akan menaikkan press release tentang kerjasama FastPay dan Klik Indomaret karena memang informasi yang luar biasa dari mereka adalah saat pandemi ini adalah saatnya Klik Indomaret itu benar-benar transaksinya sangat meningkat. Mereka itu juga bikin campaign 1 jam sampai, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, mungkin belakangan terkenal ya, ada satu startup yang dia jualannya 15 menit sampai. Tapi sebenarnya Klik Indomaret ini sudah jadi pioneer di awal pandemi. Dia menginformasikan 1 jam sampai. Kenapa bisa possible? Karena tadi, satu, website-nya sudah ready. Kedua, ready-nya juga ada supportnya payment gateway yang dibantu oleh FastPay di sini, yang memastikan orang itu cepat pesan, cepat beli, dan bukan cuma cepat beli, dia juga cepat terima. Jadi ini inovasi yang luar biasa gitu. Dan akhirnya karena inovasi 1 jam sampai ini, campaign marketing ini yang disupport juga dengan teknologi di perusahaan ya, ini mereka peningkatan salesnya kurang lebih dari awal 2020 meningkat hingga 720%. Ini informasi official dari Klik Indomaret, teman-teman. I think kalau tadi ditanya, ya apakah agility ini cuma untuk perusahaan baru, startup, harusnya tidak. Gitu. Ini mungkin salah satu success story-nya ya, seperti itu. Terima kasih, Mbak Cila, penjelasannya menarik banget ya. Berarti kan sebenarnya si leadernya Indomaret itu udah mempersiapkan, udah memprediksi. Kemudian pada saat COVID terjadi, dia langsung take action, which is akhirnya ya mungkin udah punya juga ya jalan sendiri gitu ya, akhirnya bisa cepat beradaptasi dan akhirnya bertumbuh di era yang krisis, ibarat kata, karena banyak bisnis yang mangkrak gitu ya pada dan mungkin banyak juga sedikit lagi Mbak, banyak juga yang dari pebisnis itu yang memang tadinya dia punya website online gitu ya, tapi masih ada yang namanya teknologi tadinya COD, cash on delivery, tapi memang ternyata saat COVID siapa sih yang berani pegang cash? Sampai dulu kita takut kali ya megang uang cash. Nah, that's why banyak yang beralih ke pembayaran digital itu sendiri gitu. Tapi akhirnya memang ini termasuk salah satu pendorong juga ekonomi Indonesia tetap masih lumayan stabil lah kalau kita dengar dari Ibu Sri Mulyani. Karena masyarakatnya juga sebenarnya sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya untuk financial institution tadi. Gitu. Terima kasih Mbak Kina. Kira-kira dari Pak Setiaji tadi sudah menjawab kan pertanyaan atau mau komen, dan teman-teman kira-kira masih ada pertanyaan lagi mungkin yang offline nih. Oke. Saya mau nanya Mbak, kebetulan saya juga ada partner startup. Tadi saya udah diskusi namanya buat aja.com. Nah saya juga baru ketemu orangnya Selasa Mbak, MOU Mbak. Nah saya mau nanya itu Mbak, kita transaksi buat kripto Mbak. Tapi buat sekarang kan yang ramai kan tentang yang trading komoditas ya Mbak. Nah itu kalau misalnya API ke Facebook, tadi saya sudah diskusi harus di baru bisa API. Transaksi pakai kripto nggak boleh negara kita kan. Nah, udah ada solusinya. Yang kedua, saya kebetulan dekat juga, ini kan grupnya Indosat ya. Nah, kebetulan saya dekat sama salah satu direkturnya dulu, leader saya network marketing Mbak, Pak Mulyo Pasasi Mbak. Nah, itu kira-kira saya lagi bangun startup pendidikan Mbak, riset. Makanya menarik. Karena kenapa? Riset potensinya gede Mbak. Saya pun gedein perusahaan basicnya dari riset.
Sekarang udah di IDX, udah obligasi. Saya bebas saja masalahnya. Ya, nilainya udah valuasinya kita udah bisa ngeluarin obligasi tiap tahun tuh yang hampir 550 miliar. Ke Papua ya. Itu udah bisa nih. Intinya Ya. evaluasinya pasti udah triliunan. Intinya saya pengen ngajak teman-teman di sini buat saya setuju dengan agile karena saya pernah ikut software juga Bu. Nah, press.com sampah Bu. Nah, sama iparnya Luhut Binsar Panjaitan. Jadi intinya saya ada nggak kemungkinan saya lihat KSW ini udah 8 tahun ya Bu? Kalau KSP-nya sendiri dari sekitar 2011 Pak. 2011 ya. Nah, saya nggak mau saing lah. Saya tahu saing ada beberapa teman saya kerja di bank juga dulu. Nah, saingnya itu udah miliaran dolar, udah jadi unicorn. Nah, saran saya ya, mungkin bisnis modelnya agak di switch sedikit. Misalnya kita lagi develop riset di Indonesia itu, saya ketemu basicnya saya di BPT dari umur 18 tahun. Nah, di politik juga ada, saya ngomong politik. Itu basic riset itu Indonesia itu setahun tuh di 150 triliun. Pemerintah itu cuma nyiapin anggaran 32 triliun, belum buat yang lain-lain lah, dipotong sana, potong sini lah. Nah, jadi kalau VSP diarahkan ke sana itu menarik. Saya udah kirim ke saya menarik. Karena saya lihat dari valuasinya aja yang maaf ya, T aja belum. Berarti kan harus di-upgrade gede-gedean gitu aja. Nah, teknikalnya misalkan gini Bu, ada nggak solusi dari VSP buat mengeksekusi masalah cryptocurrency tadi? Yang kedua sama buat transaksi ekstraksi buat riset. Tadi ya, apakah ada solusi dari VSP untuk mengakomodir tadi cryptocurrency? Betul. Memang tadi dengan Pak Jeffrey ya Pak Jeffrey. Ya jadi memang terima kasih Pak atas pertanyaannya dan masukannya juga. Memang kita bisnis payment gateway-nya, kemudian juga kalau untuk boleh atau tidaknya kripto, memang kami mengikuti peraturan Bank Indonesia Pak. Jadi dari Bank Indonesia ini kan ada peraturannya, ada bisnis-bisnis yang diperbolehkan dan memang tidak gitu. Kalau kripto ini memang masih dalam perbincangan ya masih di gray area lah Mbak. Mungkin nanti kita tunggu saja ya dari pemerintah boleh atau tidaknya. Kemudian kalau untuk tadi riset mungkin nanti ya saya sampaikan juga ya Pak ke tim bahwa ada opportunity seperti ini. Nanti bisa kita bicarakan mungkin di luar event ini kali ya. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, ya, terima kasih. Ya. Baik Pak, terima kasih masukannya. Oke, berhubung sudah mendekati ujung acara, kita masih ada satu sesi atau mungkin teman-teman yang di online masih ada pertanyaan lagi Pak? Oke, sepertinya sudah tidak ada, jadi kita close ya untuk sesi pertanyaannya. Nah, kebetulan untuk event hari ini, masih ada satu pertanyaan lagi dari ya. Oke, Pak Anas, pertanyaannya saya belum kelihatan. Aku baca ya Mbak. Oke, dari Pak Anas, boleh share ya gitu ya Mbak ya? Boleh share apakah ada tips-tips untuk company, baik non-tech maupun tech company, dalam menghadapi upcoming resesi? Berat kali pertanyaannya Mbak. Oke, udah berasa Tuhan ya. Oke, jadi udah 15.000 ya Pak Jeffrey, benar banget. Jadi udah deg-degan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini justru sum up dari diskusi kita hari ini nih. Tadi kita buka dengan masa krisis, kemudian era suka itu apa, kemudian masuk ke keyakinan, bagaimana untuk memahami customer lebih dekat gitu ya. Dan juga Mbak Indah dari sisi tim dan organisasi bagaimana sih mempersiapkan hal itu. Nah, mungkin sekalian kita ambil take away-nya kali ya untuk akhir dari pertanyaan ini sebagai closing hari kita ini. Oke, Mbak Kina mungkin bisa disampaikan bagaimana sih tipsnya dari Mbak Kina selaku customer dan manajemen dan juga marketing ya tim seperti itu.
Oke, thank you so much, Bu Mevi, dan juga tadi yang bertanya tadi Anas ya kalau nggak salah ya. Oke, dan I think hari ini saya belajar banyak banget nih dari tim Ekipa. Kayaknya nyambung gitu obrolannya apa yang kita juga concern bersamanya tadi. Kalau mungkin boleh sedikit sum up juga, intinya dari apa yang kita pelajari hari ini, bukan teman-teman doang yang belajar, saya juga belajar banyak banget. Adalah yang pertama, bahwa kalau untuk agility kemudian juga business growth hack ini tuh intinya bukan tanggung jawab 1-2 orang aja di perusahaan gitu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan juga bagaimana dari bisnis yang apa yang kita pelajari hari ini, sebenarnya kita juga sedikit banyak belajar leadership principles. Artinya apa? Apa artinya leadership itu? Oh, saya dari karyawan, kemudian saya diajarin supaya saya jadi entrepreneur. Bukan seperti itu ya. Jadi bukan jadi pengusaha. Maksud saya entrepreneur principles gitu ya. Jadi kita belajar bukan diajarin, oh kamu sekarang kerja tapi siap-siap kamu jadi pengusaha. Bukan kayak gitu. Tapi bagaimana seorang pekerja gitu di perusahaannya, dia juga belajar untuk menjadi harus cepat tanggap, cepat tangkas, dan juga harus bisa menjadi problem solver. Jadi untuk setiap ada masalah di perusahaan ini, kita harus tahu kan, ini mungkin obrolan saya sama Mbak Mevi ya berapa hari lalu ya, harus tahu bersama-sama goalnya apa, dan kalau nggak tercapai masalahnya apa dan gimana nih, harus dari sisi saya memberikan kontribusi yang terbaik supaya goal itu tetap tercapai gitu. Dan yang kedua mungkin dari sisi tadi growth hack, mungkin khususnya kalau ada teman-teman marketing atau sales, intinya adalah semua every little thing yang kita lakukan itu harusnya ada manfaatnya gitu. Dan mungkin yang bisa kita berikan kontribusi lebih, contohnya misalnya tidak harus kalau yang iklan yang promosiin di perusahaan di perusahaan itu cuma tim marketingnya doang yang share. Yang teman-teman bisa lakukan kontribusi misalnya apa? Teman-teman di Instagram pribadi bisa share tentang perusahaan masing-masing, di LinkedIn gitu ya, apa yang teman-teman kerja di company ini. Atau bahkan banyak yang saya lihat sekarang banyak yang melakukan employee branding, tapi dilakukan oleh employee-nya sendiri. Tapi yang menjelaskan tentang perusahaannya dan betapa mereka bangga misalnya kerja di situ. Nah itu mungkin jadi salah satu cara yang cukup menarik nih untuk membuat perusahaan kita tetap eksis gitu ya. Dan kalau untuk mempersiapkan resesi, ya harus banyak-banyak cari cara baru, jangan stuck di situ-situ aja. Mungkin itu kali ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Kina. Tadi juga Mbak Kina sebenarnya di slide sudah juga elaborasi ya Pak Anas ya, untuk bagaimana sih melakukan capture gitu di seperti apa mengcapture perubahan dari purchasing decision harus bayar sendiri. Tadi udah disampaikan juga. Nah dari Mbak Dinda kira-kira ada apa? Ya, ini aku mau bahas, mau balas, mau jawab. Ngeheng ya, suara mulai ngeheng. Mau jawab tapi bukan dari sisi agile, tapi dulu kan saya jadi COO ya, jadi pegangnya operation gitu. Di mana operation itu makan dana paling gede daripada dari seluruh struktur cost. Jadi kalau kita mau ngadepin krisis, jadi kan saya sempat tuh ngadepin krisis awal-awal 2020, corona mulai sakit gitu ya. Yang kita harus pikirin adalah pertama, priorities semua yang tidak terkait dengan surviving the crisis itu di turn off dulu, semua project yang terkait dengan itu di turn off dulu. Yang kedua, setiap tim itu harus ada KPI yang terkait dengan financial statement. Jadi setiap financial statement itu punya ada responsibility, ada orang yang bertanggung jawab. Gitu. Misalnya kalau kita ngomongin CLGX, ada beberapa runtutannya, gitu, ada beberapa breakdownnya. Setiap itu udah harus ada orang-orang tertentu yang pegang, yang in charge gitu. Jadi ngejaga financial tetap tight. Gitu. Terus yang ketiga, ya banyak-banyak berdoa ya Pak, karena di krisis ini kita nggak pernah tahu mana yang masih bisa menjadi opportunity, mana yang tiba-tiba tertutup, mana ada yang tahu orang-orang pada belanja bulanan online. Kalau saya sih dari dulu emang dari online ya. Nah, cuman kan nggak tahu nih teman-teman saya dulu kan nggak pernah belanja online, kalau untuk belanja bulanan akhirnya pada pindah online. Kita nggak pernah tahu mana yang tiba-tiba terbuka, mana yang tiba-tiba tertutup. Gitu.
Jadi kalau dari saya berarti dari kedua hal tadi dicapai bahwa optimalisasi gitu ya resource untuk menghasilkan semaksimal mungkin hasil. Itu yang paling penting. Dan bagaimana sih akhirnya untuk mencapai tersebut? Tadi bersinergi gitu ya, dari satu organisasi bersinergi untuk mencapai tadi melakukan optimalisasi dan untuk hasil yang sebesar-besarnya. Itu sebenarnya. Oke, jadi Mas Anas mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya belum, nanti boleh tetap chat sama kita, connect sama Mbak Dinda, saya Mbak Kina untuk ngobrol lebih banyak. Dan kita udah nyampe di penghujung acara, ini adalah 8 menit lagi. Jadi kita udah janji nih kemarin ada door prize gitu ya. Jadi kita mau ada kuis, mungkin buat peserta offline ataupun online. Nanti akan ada giveaway hadiah dari Ekipa dan juga Fastpay. Nah, mungkin Mbak Tina mau nanya ke audiens pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang dari ruangan sebelah sana boleh join lagi mungkin. Ya, boleh join lagi karena akan ada Iya. door prize. Oh ya, door prize apa ya? Teman-teman FPC. Door prize-nya nanti akan ada sejumlah GoPay atau OVO? OVO. Oke. OVO untuk 3 orang pemenang, masing-masing Rp100.000. Jadi buat yang online ataupun yang offline boleh join. Teman-teman boleh nanti ya pantau siapa yang raise hand duluan, sehingga nanti akan kita tanyakan pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaannya boleh Mbak Tina dulu, dipilih pertanyaan yang mana? Baik, ini gampang banget nih. Pasti semuanya tadi dengerin ya. Oke, pertanyaannya nanti bisa yang mana bisa apa ya Mbak ya? Oke. Pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 tipe growth hacking. Ayo, ada yang hafal nggak? Ada yang online mungkin raise hand dulu. 3 tipe growth hacking. 3 kata kuncinya aja. Wah, boleh Mas Indrajit. Vicky, paid sama viral, betul. Hadiah tambahannya di nama aku, Mas. Keren. Oke. Oke, pertanyaan kedua silakan Mbak Dinda, mungkin ada yang mau ditanyain. Oke. Apakah formula atau komposisi dari impact? Jadi ada 2 tuh. Tadi sudah ada di slide-nya Mbak Dinda. Apa itu formula dari impact? Bla 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 dikali bla 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 bla. Bla 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 X bla bla bla. Oke. Sekarang Saya mau ada yang online ini jawab. Karissa Maharani. Ya, impact is equal to profit times purpose. Sorry, boleh diulangin, Karissa, maaf. Impact equals to profit times purpose. Ih, benar banget. Wah, benar banget. Keren deh, aku suka Thank you. cewek pintar deh. Mungkin nanti yang online bisa DM ke Instagramnya Fastpay ya, @fastpay.id untuk nanti kita transferin saldonya. @fastpay.id ya, Mbak Karissa tadi ya. Oke, thank you. Oke, Mbak Karissa nanti DM ya. Fastpay.id Instagramnya untuk klaim giveaway-nya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan gampang aja deh. Sejak kapan Agile Circle Indonesia dibentuk? Tadi awal slide-nya kita. Oke, ada yang raise hand? Apa dari offline? Tunjuk tangan. Online? Ah, tuh ada satu tuh. Oke, udah ada yang jawab nih. Siapa ya? Online juga. Andrew? Oh, Adnan, maaf ya. Oke, Adnan menjawab tahun 2016. Oh, mau online ya? Halo, Adnan. Halo. 2016. Bener banget, 2016. Thank you. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah join quiz, terima kasih banget sudah
pay attention terhadap apa yang dia sampaikan hari ini. Dan closing, Alif mungkin bisa di-share feedback formnya. Jadi teman-teman, kita menunggu feedback dari teman-teman yang sudah join di event kita kali ini untuk continuous improvement gitu ya. Sebagai semangatnya juga di OJAL, itu adalah tentang bagaimana kita melakukan perbaikan yang secara continuity. Jadi kita membutuhkan feedback. Silahkan diisi feedback form terakhir. Nanti akan dikirimkan souvenir dari kita kalau ada yang isi. Mungkin nanti akan bisa DM juga tim dari kita untuk dikirimkan souvenir dari kita. Dan mungkin bisa dibantu Mbak Cindy. Untuk teman-teman yang online, saya berikan waktu untuk 2 menit mungkin untuk isi feedback formnya. Untuk di-scan di layarnya, karena ini sangat penting banget nih feedback ini, karena semangat Agile itu sendiri sebenarnya adalah feedback culture, di mana akhirnya organisasi bisa saling terbuka untuk memberikan feedback, dan juga dengan feedback tersebut kita dapat melakukan continuous improvement. Jadi itu semangat yang ada di Agile juga nih. Nanti kita akan ada foto bersama. Jadi buat teman-teman yang di online, kalau boleh buka kamera juga boleh, nanti ikut joining foto session. Dan juga dari tim Kaspi nanti akan menyerahkan beberapa untuk kepada nanti ada surprise buat tim Ekipa ya, dan kita juga sebenarnya ada surprise juga sih buat tim untuk Kaspi sebentar. Oke. Berarti ini lagi menunggu ya. Oke, Pak. Oke. Udah pada ngisi ya, teman-teman, feedbacknya. Hah? Ya, ini ada hadiah dari Ekipa untuk PSP. Hadiahnya apa sih? Jadi ini souvenir buat Kaspi tim yang sudah hari ini semangat gitu ya, memberikan kita venue dan juga energi yang luar biasa untuk dapat mengadakan event ini buat Makina dan tim. Jadi di sini monkey-nya. Ada pertanyaan dari Mbak Tina, kenapa monkey? Nah, terus monkey-nya pakai kaos "Don't tell me what to do". Jadi monkey ini kalau di kita merepresentasikan adalah sebuah challenge yang harus ditangani gitu ya. Jadi kalau terima problem atau terima challenge itu artinya put your monkey on your shoulders gitu. Jadi dan di sini juga dikatakan bahwa don't tell me what to do, artinya bahwa setiap personel di Ekipa itu kita punya semangat atau spirit, kita tuh nggak ngikutin yes bos, bukan berarti kita harus rebel ya sama bos, dan artian kita harus kritis gitu sih, untuk bukan hanya kayak salaryman yang datang ke kantor terus nggak mikir gitu ya, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya monkey ini ada di salah satu buku, saya lupa Daniel siapa penulisnya, dia tentang time management gitu. Jadi ini nanti mungkin boleh di search tentang monkey dan time management. Jadi intinya ini ada challenge, yes. Gitu sih. Buat kenang-kenangan biar ingat terus sama Ekipa. Iya, lebih pusing kalau monkey di situ.
Jadi ini kalau dari Fastpay semangatnya adalah harus kalau kerja capek harus makan yang manis-manis ya. Biar tetap semangat spiritnya untuk tim Ekipa. Dan terima kasih, mungkin saya mewakili tadi ada Pak Edi Bastian, CEO Fastpay, tapi sedang meeting sepertinya. Saya mewakili Fastpay mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk tim Ekipa. Yang kita tuh kayaknya satu spirit banget gitu ya. Dan tentunya minggu depan kita juga mau dapetin, sebenarnya kita disupport lagi sama tim Ekipa, Fastpay diberikan mini workshop untuk para leader nih. Jadi kita very excited and thankful, dan mungkin aku bantu jualin Ekipa dunia. Jadi jangan lupa ya kalau pengen juga tetap kontak, follow Ekipa juga, follow Fastpay juga. Ini mungkin kita foto dulu ya Mbak ya. Terima kasih buat teman-teman yang online sudah join sampai akhir. Dan untuk yang sudah sifat waktu kita kirimkan nanti conversation untuk alamat dan nomor teleponnya untuk dapat kita kirimkan kuncinya dari Ekipa. Gitu. Oke, terima kasih. Oh ya, foto bareng buka. Oke, kita foto bareng. Udah banyak yang buka kamera nih kayaknya. Ya. Boleh on cam lagi ya teman-teman di sini. Boleh on cam birunya. Oke, sudah ada. Oke, buat teman-teman yang di offline boleh mana foto juga ya. Boleh maju atau boleh maju atau maju ke sini kali ya. Ya, boleh lebih majuan sedikit ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin Yana bisa ngambil fotonya dari sini ya. Kita menghadap ke screen mungkin ya. Ya, dari atau mungkin kita bagi dua gimana Mbak? Jadi khusus yang offline, ini sekarang sama yang online. Iya. Itu aja ya. Sekarang yang online dulu aja ya. Kita dulu ya. Oh, sudah. Kamera ini dulu aja. Oke, yang masih mau buka kameranya, saya persilakan atau masih pada touch up mungkin. Oke, udah. Ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau mau boleh tolong di post ya saya. Terima kasih dan see you in the next event. Thank you, sehat semuanya. Betul. Ya sekalian aja nanti beres foto bareng. Oh, berarti ada servis.